Lewat mimpi, Raden Andante Khalil Pramudityo terus mengirimkan sinyal. Ada yang mengandung pesan untuk mengikhlaskan kepergiannya. Pesan itu terutama disampaikan lewat mimpi sang nenek yang hingga saat ini belum mampu menghilangkan kesedihannya. Dalam setiap doa dan sholatnya, sang nenek terus menangis karena kehilangan cucu kesayangan dalam tragedi paling memilukan. Sementara itu ada juga pesan yang disampaikan agar kasus ini terus diungkap. Pesan ini khusus diberikan Dante kepada ayahnya yang fokus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mimpi-mimpi Angger Dimas yang disampaikan putranya dari alam sana akan menjadi potongan puzzle yang semakin lama semakin lengkap dalam merangkai kejadian penenggelaman tragis oleh YA yang tak lain kekasih ibunya. Tapi benarkah Dante juga akan membantu mengungkap sosok pelaku kedua? Lalu mengapa ia masih selalu ragu? Mungkinkah karena sosok ini dikenal dekat dan sangat disayanginya? Kepergian Dante masih terus mengalirkan cerita. Cerita sedih tentu saja. Apalagi bagi neneknya yang amat menyayanginya, hingga kesedihan itu membuatnya tak kunjung ikhlas atas kepergian cucu pertamanya itu. Dalam doa dan sholatnya, Ibunda Angger Dimas itu terus mengucap nama Dante. Kondisi inilah yang mengundang Dante untuk sering datang dalam mimpi-mimpi sang nenek. Mimpi itu terutama untuk mengirimkan pesan agar semua yang sudah terjadi diikhlaskan. Toh di alam sana, Dante juga sudah ikhlas menerima jalan hidup yang tragis. Mimpi yang berbeda datang pada Angger Dimas yang tak sepeka ibunya untuk urusan memahami sasmita gaib yang diberikan Dante. Kepada sang ayah, bocah berusia 6 tahun itu memberi pesan yang agak berbeda, terutama untuk membantu mengungkap kasus yang menimpanya. Tapi benarkah pesan-pesan Dante akan menjadi potongan puzzle yang melengkapi kisah penenggelamannya? Lalu mengapa Dante juga mengirim pesan pada pelaku kedua yang segera terungkap? Benarkah pelaku kedua yang masih misterius itu sosoknya perempuan dan menyayanginya? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Kepergian Dante masih memberi pedih yang mendalam bagi keluarga besar Angger Dimas. Meski sudah memasuki fase 40 hari, tapi jalan kematiannya yang tragis membuat Dante seperti belum diikhlaskan untuk pergi. Kesedihan paling perih diresapi oleh neneknya yang masih belum bisa melupakan sosok cucu kesayangannya. Dalam setiap doa dan sholatnya, sang nenek selalu menangisi Dante, sehingga rasa kehilangan semakin besar. Menyadari kondisi ini, Dante yang sudah berbeda dimensi hanya bisa melihat kesedihan neneknya dengan sedih. Itulah yang membuatnya selalu datang dalam mimpi-mimpi neneknya untuk memberikan penghiburan. Iya. Karena gini, neneknya Dante ini yang dari papahnya ini sedihnya tuh benar-benar sedih banget. Hampir tiap malam tuh nangisin Dante, setiap sholat itu nangisin Dante. Nangisnya tuh masih histeris, jadi apa ya, pasti kan agak berat buat almarhum. Bahkan sampai sekarang pun ibunya nih, ya saya yang bersyukur ibunya terakhir tuh ada mungkin petunjuk juga ya.
Si Dante itu mimpiin ke eyangnya, ibunya, sampai ngomong. Dia kaget juga katanya. Enggak, setelah pokoknya dapat 2 minggu kemarin lah. Istri saya kan, iya, dia nangis terus. Kepada nenek yang sangat menyayanginya, Dante hanya mengirimkan pesan agar semua ikhlas menerima kepergiannya, setragis apapun cara ia pergi. Pesan keikhlasan itu penting ia sampaikan agar bisa membuatnya mendapatkan ketenangan. Karena di sana, ia juga sudah ikhlas dengan jalan hidup yang tak lunak. Kehadiran Dante dalam mimpi-mimpi neneknya juga menjadi pertanda bahwa ia tidak ingin ada kesedihan lagi yang diresapi keluarga besar ayahnya. Gitu. Makanya dia datang untuk minta diikhlaskan karena dia sudah mengikhlaskan. Meminta untuk mengikhlaskan. Dia jangan terlalu sering nangisin tiap malam, neneknya tuh nangisnya tuh kalau tiap sholat tiap malam tuh nangisnya memang bener-bener pilu banget. Masih hal yang sama dari pertama kali dapat berita Dante meninggal sampai sekarang tuh neneknya tuh masih nangis dengan kondisi yang sama, sakit yang sama gitu. Di mimpinya tuh datang main pedang-pedangan biasa kalau dengan saya kan. Tapi di latar belakangnya tuh terang katanya kayak sinar. Terus ditemenin ada sepantarnya dia juga main. Cuman mukanya di putih gitu, apa sinar doang, sama di atasnya bunder. Wah, bilang itu malaikat bu, bilang gitu. Aku juga nggak tahu ya. Pada saat itu aku panggil, Mas Dante, Mas. Ya ibu, dalam ibu gitu kan. Biasa kalau orang Jawa, dalam ibu. Sini ibu mau ngomong. Terus datengin terus ibu mulai sekarang nggak mau nangisin kamu lagi ya. Ibu udah berhenti nggak nangisin kamu. Iya ibu, dielus mukanya katanya. Bener, saya juga merinding terus terang. Saya bilang terus dari situ istri saya udah nggak pernah nangisin dia, hanya dia ngeliat memori itu. Nah ini kembali lagi berkaitan dengan kehilangan barang itu ya. Itu isinya memorinya Dante dengan saya, dengan keluarga. Bagaimana nggak nangis, tambah nangis, hilang gitu. Ya maaf nih ada kaitannya ya, ada tersangkutnya masalah kehilangan kamera-kamera itu ada memorinya. Makanya Angger sangat ya. Itu nilai historisnya di dalamnya. Pesan-pesan lewat mimpi tidak hanya datang pada sang nenek. Dante juga sering datang ke kamar pribadi ayahnya, sekedar untuk melepas rindu. Tapi memang, Angger Dimas tak menyadari kedatangan putra kesayangannya. Oleh sebab, tak memiliki kepekaan batin yang kuat. Lewat ayahnya, Dante juga akan membantu mengungkapkan kasus yang membuat keluarga besar sangat kehilangan. Sadar sudah berada pada dimensi yang berbeda, Dante memang hanya bisa mengirimkan sinyal lewat mimpi. Kangen. Dia kangen tapi gimana ya? Dia udah sadar, maksudnya dia udah sadar dia nggak bisa meluk ayahnya, jadi ya udah sudah ikhlas dan dia minta keluarga ayahnya juga mengikhlaskan. Bahkan kalau ayahnya tidur tuh Dante suka datang ke kamar ayahnya terus di sebelah tempat tidur. Dan nanti kalau misalnya ayahnya dari almarhum Dante ini emang bener-bener fokus banget dan getol banget untuk bantu ngungkapin kebenaran, itu cepat. Nggak bisa pakai kata-kata saya nggak tahu. Saya next mengenaskan itu pas anak saya ditendang. Mimpi yang sejatinya memiliki arti penting akan terus datang pada orang-orang terdekat Dante, terutama dari pihak ayah. Selain kepada sang nenek, mimpi juga menghampiri Angger Dimas. Dante bahkan masih sering datang ke kamar ayahnya itu sekedar untuk melihatnya. Sebagai ayah yang sangat ingin kasus ini segera terungkap,
Angger Dimas memang harus memiliki kepekaan batin, terutama merangkum semua mimpi yang disampaikan Dante tak ubahnya potongan puzzle yang semakin lama semakin lengkap sebagai cerita yang utuh. Nah, nanti mimpi itu tuh kayak puzzle nih. Nanti diinget-inget tuh mimpi itu tuh. Nanti itu kayak pertanda. Jadi harus peka ketika diberi mimpi soal Dante. Karena ibaratnya itu tuh password. Iya, nanti ternyata ini kayak gini ya. Nah, nanti terkuak di situ lewat mimpi. Ikatan atau bonding seorang bapak dan anak itu gak pernah bisa dibandingkan dengan orang lain. Gak akan pernah bisa. Jadi saat saya tidak bertemu dari bulan Februari sampai bulan Januari, ya kita masih seperti biasa aja. Dan memang ya dia minta jalan ke sana, minta beli ini, minta beli itu, tetap minta ke bapaknya. Jadi segala rupa bentuk barang ataupun pembiayaan apapun yang dia minta, ya saya pasti akan menangkan, karena itu memang anak saya. Ya biar urusan yang polisi aja deh, biar urusan yang berwajib aja. Saya sih nggak bisa gimana-gimana, kan belum terbukti juga, baru dugaan-dugaan. Semuanya kita serahin ke pihak yang berwajib sih. Potongan-potongan fakta yang akan terungkap lewat mimpi memang membutuhkan ketajaman batin untuk mencermatinya. Sementara itu, di sisi lain, fakta yang tak kalah menarik adalah sikap pelaku YA yang nyaris tak memiliki penyesalan. Juga Tamara Tiasmara yang sesungguhnya tak menyangka peristiwanya akan menjadi sebesar ini. Ada rasa bersalah tapi nggak sampai 30%. Karena hatinya sudah mati. Pas ditangkap, masuk ke sel tuh dia kayak, andai gue nggak ngelakuin itu ya. Terus ada ucapan kayak, Dante, om minta maaf. Udah deh. Habis itu ya udah gitu, kayak ya udah, nggak jelas. Dari ibu Dante itu nggak jelas. Dia tidak punya expect akan terjadi kejadian tersebut di tempat itu. Pengen istilahnya tuh melampiaskan, tapi ya ini kan ada jalur hukum, makanya saya hargai teman-teman, saya apresiasi lah petugas kepolisian dan jajarannya lah pokoknya. Setelah lewat 40 hari sejak kepergiannya yang tragis, Dante masih sering datang dalam mimpi, terutama mimpi neneknya yang hingga saat ini masih sangat bersedih kehilangan cucu kesayangan. Tapi benarkah Dante juga masih belum tenang di alam sana karena pelaku kedua tak kunjung terungkap? Mungkinkah karena sosoknya dikenal dekat dengan Dante sehingga membuatnya dilematis untuk membantu mengungkapnya? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Memang, kasus kepergian Dante yang membuat banyak orang menangis belum sepenuhnya terungkap. Polisi juga baru merampungkan rekonstruksi sehingga peristiwa tragis ini tetap berbalut misteri. Termasuk keterlibatan pelaku kedua yang masih misterius. Tapi yang mengejutkan, pelaku kedua ini adalah sosok yang dekat dengan Dante, bahkan sering terlihat sayang kepadanya. Sosok ini lebih sering membuat Dante merasa bingung sendiri karena polisi belum mampu mengungkapnya. Seperti masih ada unek-unek yang dimana dia tuh antara hati dan ya berperan penting sosok itu, tapi dia yang menyebabkan kematian sosok Dante ini. Dan seperti ada kejanggalan, terus hati yang dimana dia yang melakukan hal negatif tapi
bagaimanapun juga dia berperan penting dalam kehidupan Dante ini. Dia tuh sayang banget sama beliau, tapi dia yang membuat Dante pergi. Oh, kecewaan bukan dikit Mas, besar Mas, karena itu nyawa cucu saya Mas, nyawa anaknya Angger, dan itu kami sangat kehilangan. Tangisan Dante di alam sana bukan semata karena kedekatannya dengan pelaku kedua yang belum terungkap itu. Ia masih bersedih serta belum benar-benar menemukan ketenangan, oleh sebab berada dalam dilema. Dilema Dante kelewat berat karena sesungguhnya ingin membantu mengungkap pelaku kedua, namun di balik semua itu, sang pelaku adalah orang yang menyayangi dan disayanginya. Dibilang tenang juga belum, dibilang sudah tenang juga belum. Di sini Mian lihat seperti kayak kadang seketika dia namanya anak kecil kalau trauma gitu kan, nangis tiba-tiba gitu, dia tiba-tiba muncul gitu. Tapi beliau tuh nggak dendam, cuman kayak pingin mengungkap semuanya gitu. Dan Mian pun pas awal-awal kan bilang bahwa kasus ini tuh ada 2 pelaku, satu laki-laki, satu perempuan, satu terungkap tapi satunya lagi belum gitu. Dan Samantha juga bilang Dante sekarang masih nangis terus. Sebenarnya dia ingin mengungkapkan semuanya pelaku itu, tapi dalam hati kecilnya dia sayang pada sosok tersebut. Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu, Dante juga tahu, Allah tahu semuanya, jadi terserah orang mau nilai apa. Tapi benarkah pelaku kedua adalah sosok perempuan yang dekat dengan Dante? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Meski hingga kini belum terungkap, tapi pelaku kedua akan segera muncul. Cepat atau lambat, semua bakal terungkap. Sebab ada karma menakutkan yang menanti perbuatannya. Anak indigo ini memberi pesan agar lebih baik berterus terang serta mengakui semua kesalahannya, agar tidak mendapatkan siksa yang lebih pedih dalam kehidupan lanjutnya di alam kubur. Sebenarnya ini bukan soal waktu, tapi introspeksi diri satu sama lain. Nah, jika memang itu sudah terjadi, sadar diri aja gitu, jangan sampai itu anak darah daging. Jika emang melakukan kesalahan, lebih baik ungkapin jujur, jangan menutupi. Karena walaupun di dunia nggak terungkap juga, nanti suatu saat mereka meninggal juga, itu akan menjadi ladang yang harus dipertanggungjawabkan. Ya lihat keputusan nanti aja. Emang jika benar itu arwahnya dendam, mungkin nanti bakal ada ya mimpi-mimpi buruk ke si pelaku. Ya, kita ntar akan melihat bagaimana polisi dan para penyidik menyelesaikan. Secara hukum, kasus meninggalnya Dante dalam tragedi penenggelaman yang sadistik masih belum banyak perkembangan sejak digelar rekonstruksi beberapa waktu lalu. Tapi banyak sinyal yang muncul secara batin. Salah satunya, pesan lewat mimpi yang diterima orang-orang terdekat Dante, termasuk sang nenek. Mimpi-mimpi itulah yang akan melengkapi setiap kepingan puzzle dari peristiwa tragis meninggalnya anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas itu. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.